Perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Nafsu ingin berkuasa, sungguh mahal ongkosnya. Apapun yang kan terjadi, aku tak akan lari. Apalagi bersembunyi, takkan pernah terjadi. Air mata darah telah tumpah demi ambisi membangun negeri. Kalaulah ini pengorbanan, tentu bukan milik segelintir orang. Belum cukupkah semua ini? Apakah tidak berarti? Lihatlah wajah Ibu Pertiwi, pucat letih dan sedihnya berkarat. Berdoa, harus berdoa. Dan satu persatu keluarga besar dari KSPI yang saat ini turut serta dalam perwakilan audiens pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Yang perlu saya sampaikan mewakili daripada kawan-kawan KSPI sebelum nanti disambung oleh teman kami, bahwa berkaitan dengan pergerakan aksi siang hari ini adalah tentu sudah sama kita ketahui, ini adalah momentum nasional, instruksi nasional berkaitan dengan dua hal besar, isu nasional yang perlu kami sampaikan di siang hari ini di hadapan yang mulia. Walaupun Bapak Kepala DPRD-nya tidak hadir, Wakil Ketuanya juga tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, tapi kita meyakini bahwa Putari mampu untuk menyampaikan, karena ini ada juga bagian pertanggungjawaban politik yang memang harus kita sampaikan di siang hari ini, yang nanti akan disuarakan oleh sekretaris kami Bu Wija Suli. Yang pertama, sesuai dengan isu nasional yang hari ini kita bawa, yaitu berkaitan dengan penolakan kita Omnibus Law. Hari ini bukan hanya di Jawa Timur, insya Allah ada di 23 provinsi yang ada di Indonesia. KSPI melakukan gerakan secara total, gerakan secara serentak, dan juga Jabodetabek saat ini mengepung di kantor DPR RI, yang isu dan isi tuntutannya juga sama. Yang pertama memang seputar Omnibus Law. Yang perlu saya sampaikan di forum yang mulia ini, yang terhormat ini, dan di tempat ini, bahwa berkaitan dengan Omnibus Law, saat itu ada beliaunya Bapak Wakil Ketua, Bapak Sahat yang mulia, bahwasanya saat itu kita dari Jawa Timur meminta kepada beliau bahwa berkaitan dengan Omnibus Law, KSPI berharap pemerintah bisa menjembatani, memfasilitasi kami yang kala itu dihadapkan dengan Bapak Menkumham, Bapak si Mahfud MD, tapi tidak ada realisasi saat itu. Sehingga khusus pada hari ini sebenarnya tuntutan kita sama, karena saat ini bola panas ada di DPR RI, bahwa di daerah-daerah ini hanya memberikan sebuah shock terapi dan biar membuka hati daripada pimpinan di negeri ini, bahwa seluruh buruh
bukan hanya buruh, semuanya, teman-teman mahasiswa, rakyat jelata, petani, nelayan, semuanya itu memang sepakat bahwa Omnibus Law itu harus bukan hanya ditolak, tapi harus digagalkan. Untuk itu KSPI sekali lagi menyampaikan kami dari Perda Provinsi Jawa Timur supaya bisa dijembatani oleh pihak pemerintah untuk mengantarkan sebuah konsep berkaitan dengan Omnibus Law itu, penolakan itu kepada Ketua DPR RI yang ada di Jakarta. Itu harapan kami berkaitan dengan Omnibus Law. Nah, kemudian seputar tuntutan kita yaitu mengenai masalah PHK. PHK, kita meminta bagaimana ini pencegahan daripada upaya pemerintah menanggulangi persoalan PHK yang di tengah badai pandemi saat seperti sekarang ini nggak lagi ratusan, bahkan sudah ribuan. Kita punya saudara, kita punya anggota, kita punya pekerja dari Sabang sampai Merauke, semuanya kena dampak. Omnibus Law belum disahkan, tetapi akibat daripada badai pandemi COVID-19 ini sudah membunuh semuanya kena dampaknya. Nah ini kita ingin berkaitan dengan itu, kita meminta sekali lagi, walaupun saat itu di tempat ini kita dijanjikan akan diadakan, diantar, direkomendasikan oleh pemerintah ke Jakarta. Nah ini juga kembali saya sampaikan supaya kita bisa difasilitasi untuk ke DPR RI. Itu harapan kami dari Perda KSPI. Nah, di samping memang ada isu-isu lokal dan sebenarnya bukan lagi isu, sudah menjadi janji politik daripada Bapak Ketua DPRD tingkat 1 yang terhormat, Bapak Gus Nadim, berkaitan dengan Perda Jaminan Uang Pesangon. Dan nanti akan diurai oleh Bung Jasuli. Itu gerakan aksi kita memperjuangkan itu, janji beliau, semuanya kita catat, ada kesepahamannya. Kalau tidak salah pada 2 Oktober tahun 2019 yang lalu. Sampai saat ini perda di mana yang dimaksud tidak ada kabar beritanya, seperti hilang di terang awan. Dan persoalan kenapa kita meminta juga kepada Pak Imawan agar pejabat-pejabat kepala dinas BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur dihadirkan, karena ada kaitannya berkaitan dengan subsidi 600 itu, walaupun kembali lagi hari ini buruh diprank oleh pemerintah, nggak ada itu rasionalisasi yang baru katanya akan disampaikan, diberikan di tanggal 25. Ini apa-apaan pula balik diprank, dibodohin terus oleh pemerintah. Tapi bukan itu sejatinya maksud kita. Tetapi 600.000 kita ingin, di samping nanti juga ada penegakan-penegakan di dalamnya di sana, BPJS Ketenagakerjaan tentu. Itu kita meminta supaya ada kesamaan, biar tidak terjadi kesenjangan sosial antara yang mengikuti, yang diikutkan kepesertaan dengan yang tidak. Ya ini kan akan menjadi kesenjangan sosial di antara sesama buruh. Yang salah bukan buruh, tetapi yang salahnya itu pengusaha. Tapi akibat dampak daripada kebijakan itu, tentu yang menjadi pertanyaan kita, buruh yang lain yang belum didaftarkan ini bagaimana? Bagaimana tanggung jawab Gubernur Jawa Timur juga? Penekanannya bagaimana kepada pengusaha-pengusaha? Yang ada juga pengusaha-pengusaha yang nakal, yang memang sengaja sebenarnya mampu, dia tidak mampu. Dia tidak mau untuk mendaftarkan, mengikut sertakan kepesertaan dia punya buruh kepada BPJS. Nah ini, makanya beliau-beliau sengaja kita minta supaya dihadirkan, agar supaya masa ini tidak terbagi. Karena memang target sasaran kita sebenarnya juga kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan menyuarakan itu ya, nanti secara terperincinya akan diurai oleh Bung Jasuli berkaitan dengan isu-isu. Ada juga URC juga yang harus kita pertanyakan. Di sini juga ada Pak Kadis Naker yang sampai dengan saat ini seperti impor dan tidak jalan itu URC sampai saat ini. Jadi saya berharap bahwa KSPI apa yang sudah disepakati, yang sudah menjadi keputusan supaya direalisasikan. Jadi bukan kita capek dengan aksi. Sebenarnya memang kalau kita fokus kepada Omnibus Law tidak ada audensi. Tapi bagi kami masih banyak persoalan yang harus kita kembali meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah dalam hal ini, khususnya DPRD. Tentu kita meminta hari ini supaya ada konsistensi, keseriusan agar semuanya itu bisa terrealisasikan. Hanya itu yang sementara bisa saya sampaikan. Nanti disambung oleh Bung Jasuli, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
menyambung yang disampaikan oleh Bung Apin Sirait tadi. Di sini memang sudah saya sampaikan secara tertulis apa yang menjadi tuntutan dan keinginan kita untuk hadir pada siang hari ini. Ada beberapa tuntutan kita baik yang sudah tertuang di dalam surat ini ataupun dalam pemberitahuan aksi. Tentunya akan kami ulangi sekali lagi. Kami sebagai elemen masyarakat, elemen rakyat, dan kita semua yang ada duduk di sini berasa sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan hanya untuk tanggung jawab pada hari ini, tetapi itu tanggung jawab kepada kelangsungan kehidupan bangsa kita. Bagaimana mungkin 15 tahun lagi, 20 tahun lagi yang hadir di tempat ini sudah pada jadi kakek-kakek atau sudah ada yang meninggal, tidak tahu. Untung masih punya kewenangan. Bagi kami yang mungkin generasi yang lebih muda daripada bapak-bapak, kami hanya bisa membaca bagaimanakah perjuangan leluhur-leluhur kita. Tentunya dengan produk-produk hukum yang sudah dibuat. DPR yang kita pilih tahun ini, yang tidak termasuk pula ada DPR di Provinsi Jawa Timur, tentunya memiliki amanah yang besar. 5 tahun bukan waktu yang lama, tapi yang sangat simpel, sangat singkat. Bila tidak terasa nanti kita kampanye lagi. Tentunya 5 tahun ini apa yang bisa dihasilkan oleh anggota DPR ataupun gubernur yang nanti kita pilih lagi. Ini sudah tidak terasa Bu Kofifa sudah 2 tahun. Apa yang sudah diberikan oleh Bu Kofifa 2 tahun ini? Kurasa adalah warisan-warisan itu yang bisa kita tinggalkan nanti. Hari ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang begitu tidak mengelokkan di dalam mata ataupun hati kita. Bagaimana pemerintah memaksakan diri dengan undang-undang Omnibus Law yang dimana-mana rakyat dan anggota dewan pun juga pada menolak. Tapi pemerintah terus mencoba. Kami tidak tahu urgensinya di mana pemerintah ini mau memaksakan dirinya untuk melegalkan atau untuk mengesahkan undang-undang ini. Setelah saya baca, khususnya di klaster tenaga kerja, tidak ada satu pasal pun yang menguntungkan dari kita. Lantas undang-undang ini dibuat untuk siapa? Nah, kalau yang kemarin beredar video bagaimana Kiai Hasyim Muzadi tahun 2020 sudah menyatakan ini negara mau dijual, terbukti hari ini sudah pernyataan itu sudah seperti ini. Ini mau dibawa kemana negara ini? Ingat bapak-bapak yang ada di sini ataupun yang ada di Jakarta, tidak lama kok. Apakah nanti ini negara mau diapakan anak cucu kita dengan model undang-undang seperti ini? Makanya melalui hari ini kita dengan tegas menyatakan menolak. Kita nggak tahu lagi kalau mereka yang di Jakarta dengan memaksakan diri, ya kita dihadapkan berbenturan dengan aparat kepolisian. Saya yakin aparat kepolisian pun tidak menginginkan hal itu, karena mereka yakin tidak mungkin 100% anaknya menjadi polisi lagi atau pejabat lagi, tidak mungkin. Mungkin yang hari ini jadi pejabat, anaknya besok jadi orang rakyat jelata juga tidak tahu, atau sebaliknya, dunia kan tidak tahu yang terjadi. Tapi masa depan bangsa ini kami peduli. Inilah kami hadir di sini. Bukan kami benci terhadap pemerintah, tapi kami justru cinta terhadap tanah air. Ini yang perlu dicatat. Ya. Yang kedua, setelah lokal. Selain Omnibus Law pula, tahulah kami berlaku pusat. Tapi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Apin tadi, kami menginginkan suara Jawa Timur juga didengar di sana, di Senayan. Kami penolakan secara tegas, baik secara tertulis atau secara individual yang kita ingin ada di sana. Kita ingin sampaikan kepada pemerintah DPR di sana kalau kami rakyat di Jawa Timur menolak terhadap keberadaan Omnibus Law. Yang kedua, terkait dengan darurat PHK. Covid ini benar-benar telah memberikan pelajaran yang berarti bagi kita. Kita baru terasa bagaimana carut-marutnya kinerja pemerintah, bagaimana kalah kabutnya pemerintah. Dengan cara apapun menggelontarkan uang miliaran, ratusan miliar, ternyata juga tidak jelas ukuran kerjanya. Oh, ini sekarang jadi kuning, besok jadi oranye, jadi hijau, lagi oranye lagi. Tidak jelas apakah ini yang menurunkan seperti ini. Ini benar-benar sebuah pelajaran bagi kita. Bagaimanakah amburadulnya semua kinerja kita? Hari ini ada sebuah pelajaran. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya bingung juga, mau dicairkan uangnya burung lagi. Katanya menterinya ini tidak bisa dikeluarkan uang 600.000. Kenapa? Karena datanya tidak sesuai. Dan sampai sejak dulu ya seperti itu. Makanya di tenaga kerja itu ada laporan 6 bulan sekali untuk melaporkan tenaga kerjanya.
Kalau hari ini baru ketahuan pemerintah yang di sana menterinya itu sudah tidak percaya, ini masa harus karena COVID ini? Ada kan tidak ada COVID kan tidak tahu. Harusnya ini evaluasi. Semua orang pabrik-pabrik yang pura-pura tutup pun memakai atas nama COVID. Seperti saya contohkan kami tak laporkan ke Pak Imawan, ada PT Boxten dari Pasuruan, pura-pura COVID. Wanting namanya ini apa-apaan. Dan terus kalau pemerintah tidak mencegah terus seperti ini, ya inilah model omnibus law yang ini. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tidak ada jaminan hak, semuanya di PHK, pokoknya kamu ke PHK keluar. Lagi ini COVID. Lagi-lagi pemerintah ini, kami menginginkan pemerintah ini berbicara secara maksimal totalitas. Ya. Termasuk URC Pak Imawan ya, ini adalah amanah Perda. Sejak 2016 sudah diperintahkan ada URC, tapi sampai hari ini sekarang sudah 2020, 4 tahun Perda ini berjalan, URC tidak terbentuk. Ini benar ya, harapan kami tidak lanjuti. Perda ini belum dibuat bukan hanya asal tulis saja, tetapi benar-benar terimplementasi. Kami tahu lah di sana jumlah personilnya sedikit, jumlah pengawasnya sedikit, jumlah tenaga kerjanya sedikit. Makanya dibentuk salah satu tujuannya adalah URC. Di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, ada serikat pekerja, ada Apindo yang bekerja sama mengawasi ini. Nah kalau terus terjadi ini seperti ini, siapa yang korban? Yang korban lagi-lagi buruh. Apalagi BPJS nanti yang dijelaskan oleh Pemudin dan kawan-kawan. Pokoknya kalau pengusaha yang melaporkan ini di-cut, ini apa-apaan giliran buruh yang mengambil dana JHT-nya harus ada putusan pengadilan, harus ada ini apa-apaan. Bisa giliran mengambil uangnya sendiri dipersulit, tapi giliran pengusaha yang mengkat tidak pernah tanya kepada pekerjanya, kamu masih bekerja di sana, tidak pernah kan? Dan kita jadi-jadikan seakan dan kolektor aja, ini pabrikmu enggak tagihin kamu seperti ini. Udahlah diakhiri model-model seperti itu. Masa dari tahun ke tahun terus seperti ini. Kami ingin regulasi ini yang sudah berbincang ya kita jangan konsekuensinya. Sekali lagi, ini sudah memasuki di bulan Agustus, bentar lagi September baik. November sudah ambil lagi UMK. Pemerintah tidak konsisten ya. Di saat PP 78 dipaksakan harus dijalankan. Tapi giliran sekarang ini sudah waktunya 5 tahun untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap KHL, mereka diam-diam. Sampai sekarang tidak ada pembahasan. Kami sebagai rakyat sudah melakukan kajian itu. Dan makanya hari ini kami mendesak kepada Gubernur segera mengeluarkan surat edaran tahun, memerintahkan kepada Bupati Wali Kota untuk melakukan survei di kabupaten kota dan juga melakukan pembahasan UMSK dan UMK. Terus kalau nanti mepet-mepet, dikira kita demo-demo terus. Nah, makanya ini kita ingatkan pemerintah, ada tugas yang belum dilaksanakan oleh pemerintah. Masa surat-surat aja harus kita kami demo. Ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan semuanya. Dan kewenangan kepada saya. Jadi kehadiran saya ini juga bukan karena perorangan ya, tapi karena penugasan dari Komisi E maupun pimpinan DPRD Provinsi. Pertama tadi terkait dengan Omnibus Law, ya kita kan menindaklanjutkan menyampaikan karena itu kan kewenangan pusat, ya. Tetapi kami akan menyampaikan juga secara tertulis. Oke. Yang kedua terkait dengan Perda, saya singkat-singkat aja ya. Yang apa itu kesepakatan kita sama DPRD Aksianan itu DPRD sama Gubernur. Oke, nanti akan saya sampaikan. Oke, kita akan sampaikan. Saya masih ingat itu. Nanti kita sampaikan Pak Wahyu direkam kan Pak Wahyu ya? Mana maksudnya? Catat dan ini. Ya, nanti saya mengingatkan. Yang kedua terkait dengan Perda. Ketika pimpinan, saya ingat sendiri ya, dan saya memang tidak dipungkiri, dan saya waktu itu sudah, dan itu memang sudah diagendakan sebenarnya, disepakati oleh Gubernur dan DPRD Provinsi masuk ke pembahasan di pertama, ya. Namun dikarenakan COVID, ya ini saya sampaikan apa adanya, bukan itu diabaikan. Kami skala prioritas, ya satu. Kami harus menangani bagaimana rumah sakit termasuk tenaga medis maupun masyarakat itu tersosialisasikan dengan baik bagaimana pencegahan maupun penanganan COVID. Ya ini saya sampaikan apa adanya. Jadi Komisi ini bukan mengabaikan, ya.
Kedua, terkait bantuan-bantuan tersalurkan nggak, baik itu terutama bantuan dari APBD Jawa Timur yang direlokasikan ke bantuan penanganan COVID. Kami sampai turun ke daerah itu disebar ke desa seperti itu. Nah, yang kedua adalah kami memang membahas 3 perda. Satunya rencana memang perda jaminan pesangon, kedua terkait dengan perda perlindungan obat tanaman obat tradisional. Ini kan juga menyangkut pentingnya COVID ini kan, orang juga ada yang katakan jahe, ada jamu, ya kan, ini juga kita kan mengakomodir. Ketiga, masalah perda TKI. Namun karena skala prioritas, siapa yang mengira akan adanya COVID seperti ini? Jadi ya mohon maaf, kami skala prioritas kesehatan itu lebih penting. Nah, kaitan kenapa kok didulukan perda obat tradisional? Ya memang ada sebagian yang memang ingin obat itu juga bisa terakomodir. Rencananya juga kami akan lobby BPJS supaya itu bisa diterima. Kan ada yang cocok-cocok ya ini ya tentang terkait dengan perda kok kapan yang kedua itu. Nah, ketiga yang alasannya kenapa perda itu dipending, bukan ditiadakan, pending. Kami ini kan selalu berkoordinasi juga dengan pusat. Masa salip-salipan balap-balapan misalnya ya kami sebagian setuju, sebagian enggak, ya namanya sama lah, dua dan sebagian setuju, itu selalu ada yang tidak, ya namanya dinamika perbedaan pendapat itu demokrasi. Omnibus Law sudah ada target. Nah kami misalnya menduling perda ini, contohnya kan perda ini rencananya dalam tenaga kerjaan kan mas. Dan kan ternyata Omnibus Law dalam tahun ini misal ya, ini kan kewenangan pusat. Dulu terus kami ini kan jadi perda itu agak bukan siksi aja, menunggulah. Jadi waktu itu Pak Ketua menyatakan kita harus ada cantolan yang jelas, ya sambil menunda, sambil tetap sampai itu Omnibus Law belum disahkan atau gagal, kita kan masih mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Jadi terkait dengan perda. Setelah itu kami tetap akan menindaklanjuti. Ya, maksud saya ini adalah yang pertama ini hanya adalah nanti saya ceritakan. Sudah siap-siap sebenarnya kita draft, bahkan kami itu draftnya dari Mas Jasuri sudah saya tahu sejak awal, dan tenaga ahli kami juga sudah proses. Hanya terkait tadi ya salah prioritas. Kemudian masalah itu terkait perda tentang permasalahan-permasalahan. Saya amati, saya waktu itu sebenarnya sudah pernah minta Pak Himawan, tolong juga saya juga mengatasnamakan Komisi E, saya bukan pribadi ini, saya sendiri sudah minta lama. Berapa sih perusahaan se-Jawa Timur? Ini juga minta, mungkin guru bisa kasih bantuan saya ya, kalau memang dinas. Saya meminta dinas tenaga kerja, minta berapa sih perusahaan se-Jawa Timur yang berbadan hukum? Mana yang kira-kira tidak berbadan hukum? Terutama nanti perizinan, kan bisa mengawasi. Nanti saya akan sampaikan ke Komisi E, kita akan juga memanggil, saya mengusulkan memanggil. Jadi setelah ini akan ada pertemuan di antara kami dengan ini, kemudian nanti kami akan juga undang teman-teman untuk rapat yang lebih siap. Kami minta tolong disiapkan Pak Himawan berapa perusahaan di Jawa Timur, ya. Kemudian berapa yang telah menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan sempurna atau dengan semestinya. Berapa dari perusahaan itu se-Jawa Timur yang melanggar? Ya mohon ya, saya ini karena saya memang intens untuk masalah ketenagakerjaan. Kedua, Bapak dari dinas BPJS ini kan juga butuh pemasukan. Baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, tolong juga aktif dong. Jadi jangan takut, ini Bu Rosi sudah bantu, mestinya ditindaklanjuti. Kalau memang ragu, sampaikan pada kami. Kita ini kan mitra. Kita ini mitra, bisa oposisi, bisa mitra, tapi kita berharap mitra. Kalau di provinsi kan bukan seperti pusat, saling melengkapi. Nah, tolong juga teman-teman guru, saya amati panjenengan ini jalan sendiri loh, kami nggak dianggap. Kalau sudah begini demo baru disalahkan dewannya yang ketemu satu. Coba saya minta list. Berapa perusahaan ini saya sudah minta kan? Yang punya list dinas. Enggak, ya nggak apa-apa. Nanti siapa tahu kan beda. Siapa tahu beda kan? Berserikat saja. Ya, sudah berserikat. Yang sepengetahuan MSPMI. Nanti saya juga minta teman-teman guru lain. Berapa perusahaan yang melanggar apa saja? Coba sih sampaikan ke kami. Nanti kami bantu. Bapak ini selama ini lagi sendiri.
Kami kan rasanya ditinggal gitu kan. Ya kami kan urusannya banyak, tetapi kami punya keterbatasan telinga, mata, dan tenaga. Tapi kalau kami dikasih list, ya kan, Bapak sudah, mas ini sudah nakif, tetapi mungkin tadi ada kecewa kan? Nah kami ini fungsinya juga Pak, untuk tadi mempertemukan. Jadi tolong kalau memang kesana lama atau tidak sesuai, ke kami, nggak usah demo. Kecuali kalau kami tidak menindaklanjuti. Kami memang fungsinya kontrol, mengawasi kinerja fungsi pengawasan di provinsi. Ya, saya minta data. Ke depan kita sambil memperbaiki, panjenengan memperbaiki, kami memperbaiki, bukan kami nuntut, kan kita kerjasama supaya lebih cepat. Jadi tentang pelanggaran-pelanggaran, nanti kan bisa dibicarakan. Mana perusahaan yang sehat benar-benar bagus, tapi ada pelanggaran ini berarti ada apa-apa. Nanti kan ada perusahaan yang tidak mampu, ini kan saya rasakan ada win-win kan tadi. Nah, itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian soal demo, saya juga sebenarnya saya juga bukan apa kok image-nya saya terus ya. Saya sudah pernah bilang jangan saya sekali-sekali dewan yang lain. Tetapi bukan saya membela teman-teman. Mas ini kalau demo kurang sehari. Saya aja mohon maaf baru tahu tadi siang loh. Perjalanan dari Jember ke Surabaya mau paripurna. Bu, ada demo. Terus saya bilang, Mbak sekali-sekali nggak saya lah, nanti bosen mungkin saya lagi. Ternyata ketua komisi ya sudah mencarikan yang lebih tahu pemahaman teman-teman supaya dapat bisa komunikasi. Jadi saran saya ke depan, ya mohon ya kita sama-sama. Kalau mau ada permasalahan, coba kami jauh-jauh hari minta waktu. Nanti kami kan DPRD provinsi ini, baik itu di komisi E maupun komisi yang lain, itu selalu terjadwal oleh Bamus. 1 bulan sebelumnya kami sudah ada agenda mau kemana ke UPT. Kami kan juga keliling se-Jawa Timur, UPT tentang sosial dan lain-lain. Jadi harapannya, tolong Mas Puji atau Mas Jasuli, Bu, kira-kira kita ingin ketemu komisi yang lengkap atau disambung dengan komisi C misalnya. Oh ini lintas komisi. Coba minta ketua DPRD untuk dipertemukan, istilahnya rapat kerja atau hearing yang lebih siap. Mohon maaf ya, saya sampaikan apa adanya, kita kan belak-belakan dan dari perbaikan. Nanti kita lihat jadwal dari Bamus itu, oh iya, kami seperti pernah melangkah. Ya kita juga akan memanggil bapak-bapak ini. Jadi benar-benar rapat yang sudah disiapkan data dan apa-apa. Jadi nanti kami yang akan menengahi. Nah, itu yang terkait nanti rencana ke depan. Saya juga akan mengusulkan. Ketiga, kalau ada apa-apa, tolong saya atau komisi E buatlah surat, Bu ini, mohon maaf tadi harusnya sifatnya nota tapi kok anjuran ya kan? Ditujukan ke gubernur atau ke dinas, tapi kami disesikan. Kalau saya diinfo, saya akan bilang Pak Him gimana? Kami sudah komit kok. Kalau tidak pakai resmi-resmian cukup telepon WA ya tidak lanjut. Tapi kalau memang ternyata Pak Him, mohon maaf Pak Him sudah berubah saya kerja, anak buahnya kan banyak, ada yang gigi 1, gigi 2, gigi 4, ya kami akan mengingatkan. Ya, jadi itu bukan berarti kami tidak mau menegakkan hukum. Sepakat, apalagi saya orang hukum, apalagi kami fungsinya adalah memantau pelaksanaan dari perda atau fungsi itu berjalan dengan baik dan benar. Kemudian terkait saya sepakat ketika apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini bahwa perizinan ya nanti kita akan rapat, saya juga akan menyampaikan komisi E dan lintas komisi dan jaring ini kan soal perizinan komisi C. Kita sama-sama menegakkan peraturan yang mana yang harus ini ya harus ditertibkan, kalau enggak ya selama ini nanti kepercayaan masyarakat, kepercayaan buruh ya akan bilang kita semua juga yang akan rugi. Kemudian terkait dengan saya mohon maaf meloncat bantuan pemerintah yang 600.000 itu ada ya saya sendiri secara pribadi waktu itu ketika pemerintah mengumumkan, pemerintah pusat ya mengumumkan yang 600 ini pendapat pribadi aku selaku ya anggota dewan juga sih sebagai wakil rakyat juga yang katakan wakil rakyat yang memilih saya ya 600 diberikan kepada upah yang di bawah 5 juta kan, dan yang sama yang sudah terdaftar di tenaga kerja. Padahal yang di luar yang gajinya 900, 1 juta tidak terdaftar itu justru lebih banyak. Dan yang di PHK, saya sampai bilang gini loh, kalau di PHK yang dapat santunan PHK sesuai undang-undang mah enak lega, masih agak sedikit lega. Meskipun kecewa ya terhadap misalnya COVID ini di PHK dapat. Ada juga kan yang di PHK karena COVID ternyata perusahaan hanya bisa membayar separuh bahkan ala adanya.
Nah, bahkan saya mendapat masukan ataupun laporan ada yang di PHK tanpa pesangon. Nah, ini kan sebenarnya bantuan itu harusnya diprioritaskan yang justru yang grade yang paling parah. Gak apa-apa nanti yang soal ini kan kewenangan pusat, tapi saya juga mewakili teman-teman yang katakan masyarakat yang curhat saya akan kami sampaikan. Saya sampaikan Komisi E dan ini juga akan kami sampaikan ke kewenangan pusat. Nah, cuman kami yang di DPRD provinsi mungkin bisa akan nanti coba kami lihat, nanti kan ada terkait dengan Banggar atau Komisi E, apa yang bisa dibantukan dari APBD provinsi. Nanti saya akan lihat, tadi kan ini bahas bahkan bahasa mana yang bisa dibantukan ke teman-teman yang di Jawa Timur, terutama yang di PHK. Kita putuskan yang di PHK ataupun yang dimakan, tetapi ini kan kita lihat skala kemampuan APBD maupun jumlah yang harus menerima manfaat. Saya rasa dari saya itu dulu, mungkin dari Pak Himawan, dan saya berharap saya sudah kalau saya pribadi ataupun selaku anggota dewan, bahwa kami DPRD provinsi akan melihat pengawasan pelaksanaan undang-undang ataupun perda yang ada di Jawa Timur. Tapi kalau kami juga dibantu memberi masukan, jangan setelah jadi bola panas besar. Jadi kami pun maulah detail mana-mana yang misalnya perusahaan-perusahaan mana yang mampu tetapi nggak ada pelanggaran. Ya, itu saya dari saya, mungkin dari Dinas Tenaga Kerja ataupun dari BPJS, monggo menanggapi dari pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Kita tidak satu, tapi kita sudah bersatu dalam berbagai macam serikat. Saat ini tolak Omnibus Law tidak hanya tanggung jawab orang aktivis saja. Bahwa tolak Inilah sorga, sorganya sorga, negeriku, negeriku. Bersih, 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 bersihlah negeri.